Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rusnianda beserta dengan dua teman saya yang lainnya. Di sini kami dari kelompok 11 dan kami akan menjelaskan tentang pendekatan, metode, dan strategi pelayanan dalam layanan bimbingan konseling. Pembahasan pertama akan dimulai dari saya sendiri. Saya akan membahas tentang pendekatan layanan bimbingan dan konseling. Menurut Syamsu dan Juntika, pendekatan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan krisis, yang kedua adalah pendekatan preventif, yang ketiga adalah pendekatan remedial, dan yang keempat adalah pendekatan perkembangan. Mari kita bahas dari pendekatan krisis terlebih dahulu. Pendekatan krisis ialah suatu usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada individu yang sedang mengalami krisis, yang mana tujuannya pastinya adalah untuk mengurangi krisis yang ada pada individu klien tersebut. Pada pendekatan ini, dalam praktiknya biasanya seorang guru pembimbing atau konselor akan memberikan arahan serta bantuan untuk menangani masalah krisis yang ada di dalam klien tersebut. Sehingga sebenarnya pendekatan ini terpengaruhi oleh aliran psikoanalisis yang digagas oleh Freud, yang mana di sini masa lalu merupakan hal yang menentukan bagaimana kepribadian si klien ini pada masa sekarang atau masa akan datang. Yang kedua adalah pendekatan remedial. Tak jauh berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pendekatan remedial ini adalah usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesusahan, yang mana tujuannya pastinya adalah untuk menghilangkan berbagai kesusahan yang dialami oleh individu tersebut. Fokus pada pendekatan ini itu adalah kelemahan-kelemahan individu yang bermasalah tadi, yang seterusnya tentunya berupaya untuk memperbaikinya. Pendekatan ini dipengaruhi oleh aliran psikologi behavioristik yang digagas oleh Roger, yang menekankan kepada perilaku klien di sini dan pada saat ini. Perilaku ini sangat dipengaruhi oleh suasana lingkungan pada saat itu pula. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku si individu tadi, maka lingkungan harus mendukung untuk mengubah perilaku yang bersangkutan. Kita akan membahas tentang pendekatan preventif. Sesuai dengan artinya, preventif adalah pencegahan. Maka pendekatan preventif adalah suatu usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan untuk mengantisipasi berbagai persoalan umum dan mencoba mencegah supaya tidak terjadi kepada si individu. Guru bimbingan biasanya berupaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari masalah tersebut. Pendekatan ini tidak didasari oleh teori tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan ini mempunyai banyak teknik yang memiliki sedikit konsep. Baik, yang terakhir adalah pendekatan perkembangan atau sering kita sebut dengan development counseling, yang mana visi utama dari bimbingan dan konseling pada pendekatan ini yaitu edukatif, pengembangan, dan outreach. Kenapa edukatif? Itu dikarenakan edukatif sendiri berupa pencegahan dan pengembangan. Sedangkan tujuan dari utama pengembangan tersebut adalah berkembang secara optimal serta menggunakan strategi utama sebagai usaha bimbingan dan konseling tersebut. Di sini, outreach itu berarti sasaran populasi pelayanan dan bimbingan konseling tersebut tidak terbatas kepada siapapun individu yang bermasalah. Tetapi di sini kita dapat mencukupi ragam dimensi masalah, target, intervensi, setting, metode, dan layanan waktu dari layanan tersebut. Sehingga teknik pelayanan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pembelajaran, pertukaran informasi, bermain peran, tutorial, dan konseling. Saya Ringgit Rahayu ingin menjelaskan tentang metode layanan bimbingan konseling. Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa sasaran bimbingan dan konseling yang paling utama adalah peserta didik yang mengalami kesulitan hidup baik dalam proses belajar maupun mengajar, dalam proses perkembangan hidupnya.
Tujuan dari bimbingan konseling adalah memberi bantuan kepada peserta didik agar mampu memecahkan kesulitan yang dialami dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam metode layanan bimbingan konseling ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode bimbingan kelompok. Metode ini dilakukan untuk membantu siswa atau klien untuk memecahkan masalah melalui kegiatan berkelompok. Masalah yang dipecahkan bisa bersifat kelompok, yaitu dirasakan bersama oleh kelompok atau beberapa orang siswa. Penyelenggara bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu seorang individu yang menghadapi masalah. Dalam metode bimbingan kelompok ini terbagi menjadi beberapa teknik, yaitu yang pertama program homeroom, yang kemudian karya wisata, kemudian diskusi, kemudian kegiatan klasikal, organisasi siswa, sosiodrama, psikodrama, dan pengajaran remedial. Yang kedua adalah metode bimbingan individual. Seperti telah disebutkan dalam bab terdahulu bahwa konseling merupakan salah satu teknik bimbingan. Melalui metode ini, upaya pemberian bantuan diberikan secara individu dan langsung bertatap muka ataupun berkomunikasi. Dalam metode bimbingan individual ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konseling direktif. Konseling direktif merupakan metode mengarahkan, lebih bersifat mengarahkan kepada klien untuk berusaha menghadapi kesulitan yang dihadapi. Pengarahan yang diberikan kepada klien ialah dengan memberikan bimbingan secara langsung ataupun jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang menjadi permasalahan dihadapi oleh klien. Kemudian yang kedua adalah konseling non-direktif. Konseling non-direktif merupakan metode yang tidak mengarahkan. Cara pengungkapan tekanan batin yang dirasakan menjadi penghambat klien dalam belajar dengan sistem pancingan yang berupa 1-2 pertanyaan yang terarah. Selanjutnya, klien akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menceritakan hal yang menghambat jiwanya yang kemudian dicatat oleh poin-poin penting yang dianggap rawan untuk diberi bantuan. Metode yang perlu kita ketahui adalah cara-cara tertentu yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling. Implementasi dari cara-cara tertentu biasanya terkait dengan pendekatan yang digunakan oleh pengguna metode sehingga disesuaikan dalam pelaksanaannya. Apakah menggunakan metode bimbingan kelompok atau menggunakan metode bimbingan individual. Putra Madani, saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah strategi peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, terbagi beberapa, yaitu yang pertama adalah strategi model sosial, kedua strategi bermain peran dan latihan, ketiga adalah strategi perubahan kognitif, dan yang keempat adalah strategi pengelolaan diri. Yang pertama adalah strategi model sosial, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu demonstrasi model, partisipasi terbimbing, setelah itu eliminasi respon dan pengalaman keberhasilan. Oke, yang pertama demonstrasi model, perilaku sasaran jika kompleks terbagi dalam serangkaian bagian tugas dan para model diseleksi. Setelah itu instruksi diberikan kepada peserta didik sebelum demonstrasi model. Nah, model mendemonstrasikan masing-masing secara berturut-turut dengan pengulangan yang perlu. Nah, alat-alat yang dibutuhkan dalam proses bimbingan melalui media. Terus yang kedua ada partisipasi terbimbing, praktek klien atas tanggapan atau aktivitas dengan bantuan konselor dan umpan balik konselor. Selanjutnya penggunaan berbagai bantuan induksi bagi usaha-usaha praktek awal, praktek klien yang diarahkan pada diri, pengalaman sukses atau penguatan. Nah, untuk yang ketiga adalah eliminasi respon, yang keempat pengalaman keberhasilan atau penguatan, atau bisa dibilang penguatan. Nah, yang B adalah strategi bermain peran dan latihan. Pembentukan kembali diri seseorang, orang lain, suatu peristiwa atau sejumlah respons oleh klien. Nah, menggunakan saat sekarang atau di sini dan sekarang untuk mengadakan pembentukan kembali. Setelah itu proses pembentukan berangsur-angsur di mana adegan-adegan yang tidak sulit dibentuk lebih dahulu dan adegan-adegan yang lebih sulit dipesan untuk dilakukan berikutnya. Dan selanjutnya adalah umpan balik untuk klien dari konselor atau seorang asisten. Nah, yang C adalah strategi perubahan kognitif. Strategi pemberhentian berpikir, prosedurnya adalah sebagai berikut. Pertama, klien
instruksikan untuk membayangkan diri mereka terlibat dalam situasi yang menghasilkan berpikir irasional. Dan yang selanjutnya kemudian pada saat pikiran yang tidak logis itu muncul, konselor melakukan intervensi dengan kata berhenti. Selanjutnya klien diinstruksikan cara-cara mengubah pola pikiran. Nah, yang dia adalah strategi pengelolaan diri. Adapun pengelolaan diri adalah komitmen klien terhadap diri sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disetujui oleh klien, oleh konselor dan ditandatangani oleh klien. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.